di mana kitab Sirul Asrar ini diambil dari yang pertama. Kitab Miftahus Sudur ini yang pertama diambil dari kitab Sirul Asrar, yang kedua dari kitab Al-Bunyah li Tharibil Thariqil Al-Haq, yang ketiga kitab Jami' Usul bi Awliya, yang keempat Wazinatul Asrar, yang kelima Qalaid Al-Jawahir, yang keenam Fathul Arifin, yang ketujuh Tambirul Qulub, yang kedelapan Buyudat Al-Rabbani, dan yang kesembilan Al-Minah Al-Saniyah. Jadi sudah diambil sari-sari dari kitab-kitab tersebut, disalin menjadi kitab Miftahus Sudur yang ringkas, yang mudah-mudahan kitab kecil ini, kalau menurut Profesor Dr. Abu Bakar Aceh sebagai penulis pertama terjemah kitab Miftahus Sudur, kitab ini walaupun tipis tapi dalam sekali maknanya. Iwan rahimahullah, saat ini dengan berkembangnya perkembangan zaman yang begitu luar biasa, bahkan kajian kitab-kitab tasawuf kita tinggal buka di YouTube, tinggal buka sudah ada semuanya. Maka guru mursyid kita ketika memberikan pelajaran talqin zikir, di situ disebutkan bahwa ini bukan kajian ilmu, tapi talqin zikir itu adalah amaliyah. Apa bedanya? Kalau ilmu itu kita bisa dapatkan yang berdasarkan dari kitab-kitab yang dikaji oleh para kiai, oleh para ustaz. Biasanya ilmu itu ketika disampaikan itu ada rujukannya. Makanya ketika disampaikan biasanya berdasarkan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, itu adalah kajian ilmu. Beliau itu menulis ilmu di dalam kitab. Misalnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau menulis kitab Sirul Asrar. Misalnya saya menjelaskan tentang isi daripada kitab Sirul Asrar. Bisa jadi saya memahami cuma di kulitnya saja, tidak sampai ke dalamnya. Atau bisa jadi karena kecerdasan intelektual seseorang bisa menjelaskannya. Tapi pertanyaannya, apakah misalnya saya menjelaskan, apa saya menjelaskan tentang misalnya tentang makrifat, apakah sudah makrifat? Itu yang masalahnya. Terus makrifatnya katakanlah iya, cuma apakah sama makrifatnya kita itu ketinggiannya dengan Syekh Sultan Al-Syabdul Qadir Jailani? Itu kalau kajian ilmu, ya pasti tidak sama. Kenapa? Beliau berkorban tidak bertemu manusia 20 tahun, Pak. Nah kita ini bukan siapa-siapa. Makanya kalaupun bisa ditulis kitab tasawuf itu pun perlu setiap yang mengkaji itu tergantung dari kebersihan qalbunya untuk memahaminya. Seperti beliau Imam Al-Ghazali, berapa 12 tahun di menara masjid. Ketika kita baca kitabnya beliau, bisa jadi kita bisa memahaminya, menjelaskannya bisa, tapi kedalamannya yang tidak bisa. Yang tidak bisa kita
sampai di sana. Maka dari itu, dulu saya sebelum masuk di TGN ini senang mengkaji ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, bahkan ilmu Jawa, yang semuanya itu menjadi pengalaman untuk saya. Suatu saat saya dipinjami itu kitab Sirul Asrar oleh salah satu ikhwan dari Surabaya. Ini saya baru ngaji belum 1 tahun. Kitab Sirul Asrar itu saya baca semalam, Pak. Pagi itu tamat. Pagi selesai. Tapi setelah selesai membaca kitab Sirul Asrar, apa hasilnya? Stres, Pak. Bingung lagi. Ya. Bingung lagi. Dulu masuk sini sudah dalam keadaan depresi, kebanyakan ilmu, sudah ditalkin, sudah enak. Terus coba membaca kitab-kitab lagi seperti dulu. Mulai dari awal penciptaan manusia, alam laut, alam jabar, kita malah paham. Ya. Alam malakut, alam mulki, bagi saya itu sulit untuk saya pahami waktu itu. Pagi selesai jam 6 saya tutup bukunya, langsung saya sowan ke Al-Mukarram Kiai atau guru kita Abah Ali. Jam 7 sampai di sana. Saya bawa kitab Sirul Asrarnya itu. Saya bilang begini. Beliau belum seberapa kenal waktu itu dengan saya. Mungkin pertama kali saya ketemu beliau. Saya disuruh masuk, duduk di kursi, beliau juga duduk di kursi. Dari mana? Dari Sidoarjo, Ustaz. Ada apa? Ini loh, saya dipinjami kitab Sirul Asrar oleh ikhwan. Dan terus sekarang saya stres pusing, nggak paham saya. Nah, setelah itu mana sih? Siapa yang minjemin? Dari ikhwan dari Surabaya. Wis, ojo kitab, tutup benai. Terus diambil sama beliau kitab Sirul Asrarnya. Terus saya diganti suruh baca Al-Quran. Baca Al-Quran saja. 1 hari 2 baris, 1 hari 2 lembar. Terus dia mengatakan, baca artinya sekali ya. Bisa. Sudah pulang saya. Jadi kitabnya itu sudah tidak ada, jadi diganti Al-Quran. Karena perintah beliau ya. Akhirnya malamnya itu saya buka Al-Quran. Al-Qurannya dikasih sama beliau sama terjemahan, sampai sekarang ada. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim, kan itu pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi seolah-olah beliau itu nuntut saya. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus seolah-olah beliau begini kepada saya. Kamu mengatakan dengan menyebut nama Allah, di hatimu sekarang menyebut nama Allah atau tidak? Ya. Langsung saya zikir, Pak, zikir hobi. Oh iya. Ya. Dari situlah pemahaman mulai berkembang. Kalau kamu mengatakan arti dari Bismillah itu dengan menyebut nama Allah, tapi hatimu tidak menyebut nama Allah, itu ujui, bahasa kasar itu ujui, bohong. Kenapa dikatakan demikian? Saya kasih contoh begini. Ada seorang wanita di Singkong, wanita cantik, kaya, luar biasa. Terus kita meraih karena ingin mendapatkan sesuatu yang dari perempuan itu.
sebenarnya kita tidak cinta, nggak senang aja. Tapi karena ada sesuatu hal yang diharapkan, akhirnya kita ketemu, katakanlah ketemu. Terus merayu mengatakan, namamu selalu ada di dalam hatiku, misalnya. Iya, misalnya namamu selalu ada di dalam hatiku. Ya sama dengan zikir tadi itu. Akan namamu ada, selalu ada di dalam hatiku atau tidak? Ada Allah enggak di situ? Itu awal saya memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Secara syariat kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi secara hakikat kalau tidak dilanjutkan dengan zikir khafi itu wala yadhkurullaha illa qalila. Tanda-tanda orang munafik itu sedikit sekali berzikir kepada Allah. Kenapa demikian? Karena zikir yang bisa dikatakan banyak itu yang tidak bisa dihitung. Kalau pada dengan zikir la ilaha illallah itu kan ada hitungannya 165. Kalau misalnya zikirnya 1000 ya masih ada hitungannya. Tapi kalau zikir hobi itu sampai tidak bisa menghitung. Kenapa? Karena kalau lupa itu diingatkan, lupa lagi diingatkan lagi, lupa lagi diingatkan lagi, terus begitu sampai berapa 1-2 kali 24 jam. Itu kira-kira berapa kan nggak tahu ya. Panjenengan 24 jam itu ingat kepada Allah berapa ribu kan juga nggak tahu. Kalau sudah nggak tahu berarti banyak. Entah banyak karena banyak lupanya atau banyak ingatnya gitu. Jadi yang dikatakan banyak itu atau amaliyah yang bisa memperbanyak zikir itu hanya dengan memakai zikir hobi. Karena zikir hobi itu tidak terganggu oleh aktivitas lain. Jadi misalnya seperti ibu-ibu masak artinya sambil zikir, ya. Misalnya sambil bekerja hatinya bisa zikir. Cuma zikir ini kan perlu latihan, perlu dilatih, bukan pinter kata beliau, kata guru kita, bukan pinter-pinteran, tapi perlu latihan. Makanya beliau pernah mengatakan kepada kita, menyampaikan kepada kita, ya ibaratkan seperti anak kecil yang naik sepeda. Nggak mungkin anak kecil itu langsung mangkal naik sepeda langsung banter. Tapi jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi sampai nanti bisa dan seimbang. Kenapa bisa seimbang? Ya bisa. Kenapa? Fadkuruni aturku. Upaya manusia hanya fadkuruni. Jadi berusaha untuk mengingat Allah. Sedangkan balasan Allah yaitu adalah aturku. Jadi kalau kamu mengingatku, kata Allah, aku juga akan mengingatmu. Jadi kita nanti kalau diingat oleh Allah, itu apa tandanya? Itu nanti merasakan bahwa walaupun kita tidak berzikir, tapi seolah-olah berzikir, ya, seolah-olah kita berzikir, walaupun kita lupa. Itu tandanya kita dibalas oleh Allah. Al-Qur'an. Karena manusia tidak punya kemampuan untuk berzikir 24 jam. Walaupun perintahnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, segalanya berdirinya, duduk berbaringnya harus berzikir kepada Allah, tapi prakteknya manusia juga diberikan sifat lupa. Maka dari itu lupa itu boleh, yang tidak boleh itu adalah melupakan Allah. Maka dari itu pernah saya jelaskan kemarin ya, tentang zikir hobi. Kenapa kita harus berguru kalau di dalam thariqah itu adalah berguru ke satu mursyid, hanya satu mursyid? Karena setiap guru itu mempunyai metode, mempunyai cara
yang berbeda. Yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, zikir hobi sekarang kalaupun di YouTube itu sudah sudah disebutkan. Kalau waktu itu ya Ustaz ya, kita rahasia betul zikir hobi sampai sakral zikir hobi. Jadi zikir hobi itu hanya disebutkan ketika wakil talqin memberikan pelajaran zikir. Tapi setelah itu tidak boleh disebutkan, disuarakan, tidak boleh disuarakan. Zikirnya itu tetap di dalam hati, terus tidak boleh disampaikan kepada siapapun, walaupun panjenengan punya zikir hobi. Misalnya suaminya belum tahu atau istrinya belum tahu, terus zikir itu loh di hati. Ya. Itu dalam adab bertoriko itu tidak diperkenankan. Jadi sudah tidak rahasia lagi. Karena yang dikatakan rahasia itu ketika orang yang paling dekat dengan kita pun tidak mengetahuinya. Bahkan dalam talqin itu sendiri, malaikat yang menjaga kita pun tidak mengetahuinya kalau kita berzikir hati kita kepada Allah. Karena tugas malaikat itu mencatat semuanya yang apa digerakkan oleh badan kita atau terucap oleh lisan kita. Baik itu baik dicatat baik, buruk dicatat buruk. Nah, mengenai zikir yang ada di dalam hati ini adalah hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Hanya Allah dengan kita yang tahu. Dan itu rahasianya di situ. Maka zikir ini disebut zikir tanpa suara, zikir tanpa huruf. Kenapa tanpa suara? Kalau saya sebutkan kan keluar suaranya. Ya, zikirnya, lafadznya terdengar kalau dengan saya suarakan. Kalau saya tulis dengan tangan, maka huruf tulisan zikir itu akan terlihat. Kalau misalnya kita zikir di dalam hati, ya, karena di dalam, jadi tidak ada hurufnya, jadi tidak ada suaranya. Yang ada cuma suara hati yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon maaf, kenapa harus satu guru? Karena zikir yang ditanamkan itu ternyata mirip tapi tidak sama. Ya. Dan ini mohon maaf saya ingatkan, walaupun panjenengan melihat di YouTube tentang tata cara keyakinan, ya, itu tidak bisa diikuti. Tapi harus mengikuti apa yang sudah ditalkinkan oleh guru mursyid kita. Saya begini, ini di YouTube ada, kemarin ada talqin zikir yang kayak Allah, Allah, Allah. Gak sama dengan kita. Ada yang guru Allah, gak sama. Kalau misalnya kita punya dua guru, yang dipakai yang mana? Nanti, apakah satu hati bisa diisi dengan dua zikir? Gak bisa. Kalian harus pilih salah satu. Kita harus pilih mana yang harus kita ikuti. Karena hati itu satu, tempatnya satu, yang dituntun oleh satu guru yang diisi dengan zikir ismuzat. Makanya talqin itu boleh diikuti ya, oleh beberapa kali. Talqin itu boleh berkali-kali, tidak harus satu kali. Boleh 3 kali, boleh 7 kali, boleh 10 kali. Perhatikan betul zikir khofinya, karena tidak sama dengan yang di YouTube itu, selisih sedikit. Tidak sama. Ada yang zikir lewat nafas. Nah kalau lewat nafas terus yang satu guru lagi nanamkan zikirnya di jantung. Si digawe si nafas apa di jantung? Repot kita. Dan nggak bakalan bisa mengamalkan. Apalagi kalau benar-benar bertarekat berdasarkan kitab ini. Bahwa Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir menyampaikan bahwa orang yang ditalqin itu seperti orang yang terlahir kembali. Kalau
dohir kita, fisik kita terlahir oleh kedua orang tua kita melalui ibu kita, maka kita hiduplah di dunia. Tapi kalau talqin zikir, ya, yang dulu hati kita mati, lupa kepada Allah, setelah ditalqin hati kita mulai ingat kepada Allah, mulai hidup. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Dzakirinallaha fi ghafilina kal hayyi bainal amwat." Perbedaan antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu seperti orang-orang yang hidup di tengah orang-orang yang mati. Apa yang mati itu? Hatinya lupa kepada Allah. Apa yang hidup itu? Ketika panjenengan hatinya ingat kepada Allah. Misalnya, panjenengan ada di pasar, ada 1.000 orang atau 10.000 orang di pasar itu, atau di mall, 10.000 orang itu hanya sampean saja yang ingat kepada Allah. Misalnya, yang 9.999 menikmati karunia Allah, belanja, sudah dikasih rezeki yang banyak, lupa kepada Allah, maka ketika itu yang 999 atau 9.999 itu dianggap mati. Bahkan ekstrimnya lagi, orang yang zikir itu di tengah-tengah orang yang tidak berzikir itu seperti di tengah-tengah bangkai-bangkai. Itu ekstrim. Jadi apa yang hidup? Hatinya. Bayangkan menikmati karunia Allah, apalagi banyak uang, fasilitas ada, badan sehat, ya, kita jalan-jalan dengan keluarga, mungkin di mall, mau belanja. Berapa banyak orang yang ingat kepada Allah pada waktu itu? Dan kalau misalnya kita ingat kepada Allah, hati kita berzikir kepada Allah, berarti kita ini seperti hanya sendiri yang dikatakan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya dikatakan mati. Maka dari itu, beruntunglah kita orang-orang yang sudah mengambil pelajaran zikir ini. Selanjutnya dari cerita tadi, ini cerita tahu apa ya, ini cerita ngaji kitab ini sambil saya cerita perjalanan saya ketika awal ngaji. Setelah itu saya lanjutkan karena beliau selalu mengatakan, akhirnya saya pakai zikir kopi. Ya, ketika saya ngaji itu, apalagi saya mencoba memahami terjemah, ya, terjemah dari Departemen Agama. Ya, itu saya harus pakai zikir supaya apa? Supaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sambil baca Al-Qur'annya, sambil baca terjemahnya, hatinya sambil berzikir kepada Allah. Setelah itu baru Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi pertama tadi Bismillah itu adalah zikir khafi, hakikatnya syariatnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah semesta, Tuhan semesta alam. Saya mendapatkan pemahaman bahwa Alhamdulillah ini adalah puncak dari perjalanan seseorang hamba yang menuju kepada Allah nanti di Alhamdulillah ini. Mohon maaf, bukan Alhamdulillah yang menjadi wiridan ya. Apa itu? Itu nilainya beda-beda. Jadi pahalanya itu beda-beda. Jadi kalau dibuat wiridan Alhamdulillah, 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 itu dibuat wiridan. Maksud dari Alhamdulillah ini adalah perjalanan spiritual. Seseorang puncaknya adalah Alhamdulillah. Terus saya dikasih contoh. Suatu saat ketika saya memahami Alhamdulillah itu, kebetulan guru mursyid Hadratus Syekh Shahibul Abad Ajul Arifin Pangresah Ba'anom radhiyallahu anhu, beliau
pada waktu itu, waktu saya ketemu, termasuk mungkin beliau kita yang ada di Sidoarjo ini sudah berada di kursi roda. Ya, beliau di kursi roda sudah. Waktu itu pertama kali saya bertemu tahun 97. Dari memahami makna alhamdulillah itu, jadi beliau pernah didatangi murid utama beliau, namanya Kiai Haji Abdullah Syarif, kalau dipanggil Akeh ya, atau Ajengan Ibit. Itu murid paling tawadhu, termasuk beliau itu adalah murid dari Pangresa Sepuh, murid dari Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Setelah Abah Sepuh wafat, maka beliau berguru pada Pangresa Abah Kiai Haji Abdullah Syarif ini, Pak. Ini beliau ini terjatuh sudah 3 bulan, sudah dibawa ke dokter, sudah ke alternatif, sudah dipijat, tapi tidak sembuh, masih sakit. Akhirnya Kiai Haji Abdullah Syarif ini menghadap kepada guru mursyid Pangresa Abah, menyampaikan, Pangresa Abah, ini saya jatuh, sudah dibawa ke dokter, sudah dipijit, sudah dikasih obat, tapi masih tetap sakit. Apa jawab dari guru mursyid? Ajengan itu kiai ya. Kalau bahasa Sunda itu ajengan. Kamu masih tangan, Abah sudah sekujur tubuh. Ya, sakitku masih tangan, Abah sudah sekujur tubuh. Apa maksud dari pemahaman ini? Saya memahaminya, beliau itu duduknya di alhamdulillah. Segala sesuatu itu sudah disyukuri, bahkan sakit, lumpuh, panjenengan bisa rasakan. Saya bisa merasakan betul 1 hari, Pak. Itu tamunya ada minimal 1.000 sampai 10.000, dan maunya salaman semua. Kondisi beliau sudah di kursi roda. Kalau misalnya ikhwan yang datang di sana tidak ditemui, kecewa, ya. Tapi tetap beliau itu menemuinya, tetap beliau itu menerima. Dalam kondisi di kursi roda, kalau panjenengan lihat di foto itu miring begini, sampai saja, saya saja pernah di Benteng itu taslim 2.000 orang, Pak. Ya, ternyata capek, Pak. Ya, apalagi dicium tangan kayak beliau, Masya Allah. Tadi, ya, akhirnya Kiai Haji Abdullah Syarif ini atau Pangresa Akeh ini akhirnya amit. Ya, amit apa? Mungkin beliau merasa, ya Allah, ya, ini pelajaran dari guru, dan itu mungkin tidak sama. Ketika mungkin sampai dengan saya ke sana, merasa saya sakit, ya saya doakan, pasti begitu ya. Tapi karena ini sudah wali, jadi yang diberikan itu pemahamannya yang tingkat tinggi. Jadi apa? Supaya muridnya itu juga duduk di maqam alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu orang yang sudah tidak berkeluh kesah dan selalu bersyukur, baik apa yang terjadi pada dirinya, ekonominya, apapun yang terjadi itu sudah disyukuri. Walaupun kita tidak sampai di situ, tapi guru kita sudah duduk di maqam alhamdulillah. Masya Allah. Nah itu luar biasanya begitu. Kadang-kadang orang yang tidak paham, mosok wali kursi roda, dipikir wali kayak Wiro Sableng. Iya. Nekelanu, kapak maut,
ya bisa terbang. Ya, begitu. Jadi ternyata ketika kita kaji betul-betul dalam thariqah ini, guru musik kita ini memberikan pelajaran yang begitu luar biasa. Itulah, saya dapat ilmunya, ya. Terus ada contohnya, terus ada yang bisa dibuat contoh. Makanya kalau misalnya ikhlas sedikit-sedikit, ya sekarang segini, ayo, terus koyo-koyo kobongan, koyo-koyo entek kabeh, atau sakit sedikit aja seperti aku ngaji sholat bis ini, tapi kok segini, ya. Bangsa apa itu apa? Ya, semuanya sudah dilakukan. Saat sholat nanti, saat zikir stop, ya, zikir stop, syariatnya sholat, masya Allah, sudah luar biasa. Tapi dikaruniai sakit oleh Allah, tapi beliau alhamdulillah. Terus selanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini yang paling dominan. Sifat Allah yang paling dominan, yang Maha Rahman, Maha Rahim. Saya ingat lagi Pak, ketika tahun 97 pertama kali saya ke pondok pesantren Suryalaya, diajak sama Iwan, mungkin ada 10 orang. Saya masuk di pos, diterima. Dari mana? Dari Surabaya. Silakan masuk. Akhirnya saya istirahat di madrasah sekarang yang ditempati Baitul Mal. Ya. Tugas menyampaikan tamu dari Surabaya sama para sahabat disuruh istirahat, ya. Mandi dulu. Kebetulan pagi. Terus setelah mandi sarapan, ya. Sebentar mandi sarapan. Setelah sarapan santai Pak, enak nikmat kok. Duhur dipanggil lagi, Surabaya mana? Ayo makan dulu. Makan lagi, ya. Terus setelah itu ini Isya, setelah sholat Isya dipanggil lagi, Surabaya mana? Makan dulu. Ini tasawuf kok makan terus ya? Iya. Ketika sholat Pak, di sana itu nggak ada yang obrak-obrak. Tapi kalau misalnya nggak makan, itu dicari. Kan aneh. Jadi di sana itu ibadah itu tidak dipaksa. Tapi kalau nggak makan, dipaksa suruh makan. Akhirnya dari situ saya memahami kasih sayang beliau yang luar biasa. Jadi tidak terasa bahwa guru musik tampil itu memberikan sentuhan kasih sayang. Jadi bukan pemaksaan terhadap ibadah harus seperti ini, tidak. Yang saya alami itu ya waktu itu ya. Mungkin karena saya waktu itu masih suka makan ya. Jadi diperhatikan betul. Makanya ada cerita itu, mungkin sudah ada yang dengar. Dulu itu ini karena saya mendapat cerita langsung dari orangnya. Waktu itu namanya Pak Ama, penjual kopi ya, kopi. Ya seberang jalan. Saya waktu minum kopi cerita. Saya dulu itu bukan ikhwan. Saya tahu Pangkal Sahabat itu banyak yang datang ke Pangkal Sahabat minta barokah. Tapi saya nggak ikut pengajian. Nah, terus suatu saat waktu bulan puasa saya itu mau ke sawah. Nah kalau mau ke sawah harus lewat madrasah. Jalan satu-satunya hanya lewat madrasahnya Pangkal Sahabat. Nah, dalam perjalanan itu setelah sampai di madrasah
madrasah, lalu sama pengacara apa dipanggil, ama, ya bah, ya, makan dulu. Ini bulan Ramadan ya Pak, makan dulu. Apa kok tahu kalau saya nggak puasa? Akhirnya makan Pak. Ini mau nolak nggak enak. Ya ini bulan puasa. Kalau ditolak ini disuruh kamar sana, apa gimana ini? Akhirnya makan Pak. Hari pertama. Hari kedua dipikir nggak dipanggil Pak. Ternyata hari kedua dipanggil lagi. Ama, ya, makan dulu. Akhirnya masuk lagi Pak. Makan lagi. Sampai ketiga. Katanya mungkin ketiga ini sudah nggak dipanggil. Ternyata lewat lagi, dipanggil lagi. Ama, makan dulu. Ya. Akhirnya makan hari ketiga. Hari keempat saya kalau ini nggak puasa, nanti saya dipanggil suruh makan lagi. Hari ini saya puasa. Beda kan? Bedanya apa? Bedanya itu ya, beliau itu menyuruh, ya, mendidik orang itu tidak melukai perasaannya, sekaligus apa? Mendoakannya. Jadi doanya itu sudah Pak, bukan makannya. Jadi makan tapi sambil didoakan sama beliau. Ya bisa jadi doa, ya Allah karuniakanlah petunjuk pada orang ini, ya. Karena doanya paling kan dikabulkan. Nah, versi dakwah itu ada dua. Kalau tasawuf itu seperti beliau dengan kasih sayang sehingga orang itu tidak terasa menuju kepada jalan Tuhan itu tidak dipaksakan, tapi alurnya itu seperti air yang mengalir, mengikuti seperti itu. Jadi Pak harus begini, harus tidak. Ini yang saya ketahui dan yang saya jalani. Akhirnya puasa terus akhirnya Pak. Semenjak saat itu saya ditalkin, terus saya terus puasa sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Dan beliau itu Masya Allah ya, kasih sayangnya itu luar biasa. Ya. Bagi seorang musik itu pasti begitu. Jadi malamnya itu pasti mendoakan panjenengan, pasti. Ya. Seperti beliau kalau pasti itu sudah tidak mungkin. Karena warisatul anbiya itu, pewaris nabi itu bukan memikirkan dirinya sendiri, yang dipikirkan itu ummati. Jadi umat yang dipikirkan itu dan sekaligus dan pasti memohonkan kepada Allah supaya kita yang salah, ikhwan ini yang banyak kekurangan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidur malam itu tidur terus, ya, bangun kencing dong. Tapi guru mendoakan. Itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan banyak sekali yang saya tidak bisa yang terlalu dalam dari kasih sayang beliau. Baru Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Jadi sifat-sifat biasanya seorang wali itu Pak, kalau sudah pangkatnya apalagi beliau seperti tampil ya. Jadi tidak pernah membalas kesalahan kalau orang lain itu berbuat atau menyakitinya. Pernah dalam suatu contoh, pernah ada cerita, ya, ini yang di Surabaya pasti tahu, bahwa beliau pernah menghadiri suatu undangan dan waktu itu ada salah satu ulama yang ceramah yang menyindir pengersaan apa itu habis-habisan. Pada akhirnya petugas ini tidak terima, ya. Tapi sama apa tidak boleh, jangan, didengarkan saja. Beliau tidak berubah dan tidak tersinggung. Setelah sampai di pondok, panggil keamanan. Tadi Pak Kiai tadi yang ceramah itu disuruh mengirimi kambing Pak, kambing, beras, kambing sama uang. Jadi kirim ke Pak Kiai itu ya. Ya. Akhirnya dikirim Pak, dikasih kambing, dikasih beras, dikasih uang. Dari mana? Pengasapan
Ya. Itu dikirimi lagi Pak. Akhirnya mungkin karena berapa kali dikirimi akhirnya datang. Ya, datang akhirnya taruh. Ya. Saya pernah nyontoh Pak, hal seperti ini pernah saya contoh karena terinspirasi dari cerita ini. Jadi menyayangi orang yang membenci kepadamu. Tapi saya nggak sukses. Iya. Kenapa kok nggak sukses? Iya. Apa bedanya? Beliau itu ikhlas Pak. Kalau saya ini kan kepingin dikatakan orang baik. Iya. Jadi bedanya di situ. Jadi ternyata sampai nanti suatu saat saya jelaskan ya, tentang ma'rifat juga. Sederhana sebenarnya. Ya. Apa itu? Cuma kita ini ya pasti beda. Ma'rifatnya Sultan Aulia sama ma'rifatnya Raja. Ma'rifatnya pengerasa musik dengan kita. Cuman yang harus tahu kita ini dasarnya itu sudah ma'rifat belum kita belajar toriko. Tapi kalau mau privat nanti sampai bisa datang sendiri di sini. Kalau nggak laten no. Karena bisa jadi saya itu 19. Kalau susu ingin tahu datang aja nanti. Biasanya saya habis subuh itu di sini bisa cangkruk 1 jam, setengah jam. Nah, baru setelah itu kembali. Makanya karena beliau tahu bahwa tidak perlu membalas segala sesuatu itu, balasannya yang membalas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun beliau sering dimanfaatkan oleh orang, bahkan kalau pemilihan gubernur atau fotonya itu dipajangkan sama calon gubernurnya, itu ada. Yang nggak izin nggak ada. Tapi apa? Beliau biarkan saja. Nggak ini. Jadi begitu luar biasanya akhlak beliau itu. Ya. Ya mudah-mudahan kita dapat barokah beliau ya, sehingga kita bisa meniru walaupun sedikit demi sedikit. Ia karena Abdullah, ia karena nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah menyembah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Ini adalah wilayah kita. Jadi wilayah permohonan munajat sebagai seorang hamba kepada Allah, maka ini dibaca 1 hari 17 kali minimal. Di salat wajib ini, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Jadi ikrar kita mohon kepada Allah, yakin bahwa kita hanya menyembah Allah, hanya mohon pertolongan kepada Allah. Itu adalah wilayah kita dan kita munajatkan setiap hari. Kenapa? Ya kalau kita nggak ditolong sama Allah ya habis. Makanya 17 kali minimal kita minta pertolongan kepada Allah itu artinya 17 rakaat. Kalau ditambah sunnah-sunnah berarti ada ketambahan. Itu adalah bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ia na'budu ihdinas siratal mustaqim, supaya kita ini mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Itu pun sudah dibaca juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi adalah ini wilayah kita. Jadi manusia kalau yang tadi itu adalah karunia. Jadi pemberian Allah kepada seorang hambanya, ya, siapa saja yang dikehendakinya. Maka Al-Quran itu kalau ilmu gaduh kok enggak? Al-Quran itu diringkas menjadi suratul Fatihah. Suratul Fatihah diringkas jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Benar? Bismillahirrahmanirrahim diringkas dari alif. Ya. Alif letaknya Allah. Alif itu di mana? Kalau Al-Qur'an mengatakan faida sa'alaka ibadi anni fa'inni
nanti perwujudannya itu di huruf ba. Sampai coba hafal di sini. Ya, ini loh. Ya, sebelah kiri, ini ya. Ada titik 2 jari di bawah susu sebelah kiri. Itu namanya zikir roh. Kalau kita tuh bunyinya, ya. Jadi Pak, kalau dikembangkan ini dari saya ini dulu. Kalau dikembangkan ya ini saya sendiri ya, saya nggak tahu, nggak pernah mendengarkan dari yang lain. Dari bak menjadi tak, bak itu titiknya berapa? 1. Kita mulai dari 1 titik. Bak titiknya berapa? 2. Berarti 3. 1 tambah 2, 3 titik. Sa berapa titiknya? 3. Berarti 3 menjadi titik 6. Alif, a, e, a, sa, jim. Titiknya 1, ada di atas. Zikir itu ada berapa? 7 latifah. Ya. Ketika kita zikir la ilaha illallah, itu melewati 1, 2, ilaha 3, 4, illallah 5, ya 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. La ilaha illallah. Tapi kita mempunyai wilayah itu 6 titik. Yang satunya itu adalah namanya sultan zikri. Ini ilmu ya. Kalau sampai tanya, aku Pak Selamat bisa untuk sultan zikir belum? Guru yang sampai di situ. Ya. Ini keterangan ilmunya saja, bahwa pelajaran kita nanti zikirnya itu berkembang menjadi 7 titik seperti kembali kepada huruf jim tadi. Jim itu titiknya di mana? Iya. Iya, di sini atau di dalam? Di dalam ya. Nah, itu 7. Lalu kembali kepada 0 lagi. H. Iya. Nah, ojo tak Pak ilmu itu kondi. Saya ilmu gak kembu. Pokoknya kok pasti dengan pelajaran kita ya. Nah, kita ini sekarang dengan zikir la ilaha illallah itu sebenarnya membersihkan qalbu kita dari sifat-sifat yang tercela menuju kepada jiwa yang mutmain. Jadi dengan la ilaha illallah itu la ilaha illallah itu sudah mengisi titik-titik. Terus ojo digoleki maneh. Pak, jika kok situ kok wae, aku yo situ, pikir akeh. Pikir banyak. Zikir satu nggak bisa habis. Dan zikir dimulai dari sini. Ya, nanti dengan zikir la ilaha illallah itu dengan sendirinya nanti kita mengisi zikir itu. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat, ya, motivasi untuk diri saya sendiri, ya, dan juga kepada Ikhwan Al-Fat. Intinya amaliyah. Marilah kita bersama-sama. Kalau pengesahan menyampaikan, kalau kamu lagi malas berarti digoda setan. Maka kalau ingin meninggalkan zikir, digoda oleh setan. Mendekatlah kepada orang yang sudah yakin. Kalau sampai ada ikhwan yang sudah seru mendekat. Karena ruh kita itu saling mempengaruhi, saling mengisi, saling tolong-menolong untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana zidna ilman nafi'a. Rizqan rizqan wasi'an halalan bayyinatan ya Allah. Allahumma la tadana fi masyihadatan fadina farta wa la amanna farjana al-mubayna wa la hajat wa la akhirina qadaka al-rahmatika ya al-rahim.
وافتح بيننا وبين قوم الحق والصالحين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنزلين وأنت اسمتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا